Itu alasan kenapa saya bisa goes Jogja Jakarta nonstop 42 jam sendirian. Udah. Yang nomor 2 adalah aktivitas fisik, terutama exercise. Nah, exercise ini itu beda dengan nyapu dan ngepel. Banyak ibu-ibu yang bilang, saya udah nyapu dan ngepel. Oke, kalau gitu Anda gantiin saya aja. Saya yang nyapu ngepel, Anda yang cari nafkah. Sama aja. Orang yang kerja itu juga aktivitas fisik, tapi bukan dikatakan olahraga. Olahraganya itu minimal 150 menit, dibagi minimal dalam waktu 3 sesi, bukan dirapel dalam waktu 1 hari. Dan harus dikombinasi antara kardio dan resistance training atau angkat beban. Itu untuk meningkatkan kesehatan jantung dan otot rangka kalian. Jadi kita apresiasi semua ibu rumah tangga dan teman-teman bapak-bapak yang cari nafkah di luar atau ibu rumah tangga yang ngurus rumah itu berat, tapi tetap harus ditambah. Yang nomor 3 tuh tidur teratur. Tidur itu sangat komponen terpenting dalam hidup. Kenapa? Karena sudah dari sononya, ya Tuhan itu menciptakan kita di saat malam, sel kita tuh beregenerasi, recovery. Dan emang pikir kalian bisa membodohi tubuh gitu, oke saya begadang terus saya ganti tidurnya siang. Tidak, otaknya rehat, tubuhnya enggak. Anda begadang dan Anda merasa ganti di siang, itu namanya arogan. Kenapa? Tubuh itu sudah diciptakan di saat malam itu recovery. Jam 11 itu recovery. Sel darah merah berganti setiap 120 hari. Sel kulit yang rusak akan rontok dan diganti sel kulit yang baru. Itu belum organ dalam kalian. Ya. Nah, ketika Anda begadang, ya, itu tubuh tidak sempat recovery sehingga sel rusaknya menumpuk dan terus menumpuk. Semakin Anda sering begadang, Anda hanya menumpuk sel rusak tersebut yang nggak bisa diganti. Terus ketika Anda tidur siang, mengganti jadwal begadang, itu yang rehat hanya otaknya, organnya enggak. Jadi jangan mencoba membodohi tubuh kalian sendiri. Itu alasan cari uang, mati. Bisa, tapi mati. Iya bisa, Anda menikmati kehidupan dan kemewahan yang Anda lihat, tapi mati. Dan matinya itu bukan cepat loh, rata-rata penyakit metabolik itu lama. Ya kalau cardiac arrest, tahu cardiac arrest ya? Cardiac arrest itu serangan jantung, jantungnya mati, dah langsung 3 menit, 5 menit tidak golden period dia lewat. Tapi kalau penyakit metabolik itu menurunkan kualitas hidup. Jadi tersisa dulu tuh loh, terus kualitas hidup turun, baru nggak ada. Dan itu semuanya karena gaya hidup. Dan yang terakhir, stress management, ini terkait mental health. Dan ini bukan hanya Gen Z, ini salah fatal. Saya benci banget ya kalau ada orang-orang tua yang bilang strawberry generation. Anda pikir Anda tuh tidak mengalami mental health, Anda kan hobinya gerutu, marah-marah, sok paling kuat, itu sudah NCD, ya, sudah narcissistic disorder itu. Ya, Anda susah tidur itu sudah gejala mental minor health. Jadi Anda pun mungkin kena mental health karena maka suka marah-marah. Jadi dokter kena mental health, iya betul, makanya saya suka marah-marah. Enggak, udah sabaran sekarang. Kan? Minum lagi. Iya, dulu saya hobi marah-marah parah itu. Iya. Saya pas kuliah itu pernah mukul orang pakai pot. Wah, Iya, dituntut nggak saya tuh? tuh di koas itu sering bolak-balik di psikiater sama dokter mahar untuk psikolog mengenai anger management saya. Saya tuh termasuk orang pinter tapi anger manajemennya buruk. Gitu. Ya mukul orang pakai pot. Benar, itu karena Iya. urusan keuangan doang. Jadi orangnya salah, terus saya anger manajemennya buruk. Iya. Tapi untungnya saya dikelilingi sekitar circle yang positif. Sehingga saya diarahkan menuju psikolog dan psikiater agar saya membaik. Dan saya menemukan anger management saya di olahraga. Itu alasan kenapa saya bisa goes Jogja Jakarta nonstop 42 jam sendirian. Udah aman berarti. Itu aman, sekarang udah enggak. Sudah ada stress release-nya. Jadi buat teman-teman, stress management ini hal yang penting. Kalau enggak Anda bisa gila. Gila di sini tuh bukan Anda, wah di luar, enggak, itu psikotik atau mungkin disosiasi kepribadian. Gila di sini Anda tuh bekerja tapi Anda enggak tahu buat siapa. Anda sudah, ciri khas orang yang mental health-nya udah mulai menurun, dia tuh merasa bosan sama hidupnya. Ngapain sih rutinitas, ketemu klien lagi, ketemu gini lagi. Dia enggak happy apa-apa yang dia lakukan. Itu tinggal tunggu waktu aja nanti stroke. Aduh. Tuh bener. Loh, sekarang saya tanya, Anda sekarang saya ngajarinya itu lebih to the point. Anda kira Anda bisa hidup di sini karena apa?
Karena nyawa, betul. Karena anugerah dari Tuhan, karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, jelas. Ya. Anda bisa menghitung enggak berapa kilo panjang pembuluh darah Anda? Dari pembuluh darah kapiler di ujung jempol sampai kepala. Banyak. Nah, sekarang Anda pikir dokter tuh bisa tahu pembuluh darah mana yang ada sumbatan. Biar sepanjang itu. Terus Anda pikir sumbatan itu nggak bisa jalan-jalan gitu karena tekanan darah yang apesnya tiba-tiba. Anda tahu nggak serangan jantung paling sering itu gara-gara sumbatan di pembuluh darah yang kita nggak tahu ini muncul di mana. Tiba-tiba tensinya tinggi, marah-marah mungkin, terus sumbatannya tuh mengalir bersama arteri. Terus nyumbat di otak, jadinya stroke. Nyumbat di paru, emboli paru, mati. Nyumbat di jantung, serangan jantung. Itulah yang dinamakan trombus. Dan itu kan ada di disclaimernya asuransi. Loh nggak baca ya? Oh saya baca. Kena lagi. Baca ya, baca. Ya, itu trombus. Itu guling sendiri dan kita itu tidak tahu trombus itu bergejala kalau trombusnya sudah gede. Kalau trombusnya masih kecil nggak bergejala Kak. Itulah alasan kenapa saya bilang dan trombus ini bisa muncul karena hormon stresnya tuh meningkat. Jadi memang harus happy. Dan setiap manusia tuh punya waktu me time, waktu untuk dirinya sendiri. Jadi hidup manusia, karena saya dulu kan sosiologinya sama belajar juga. Hidup manusia tuh kalau nggak salah ada yang lulusan humaniora di sini. Jurusannya humaniora. Ada nggak? Nggak ada kayaknya. Ada nggak? S1-nya humaniora. Jadi manusia itu hidupnya adalah vertikal dan horizontal. Vertikal itu dengan Tuhan ya. Horizontal dengan sesamanya. Sekaligus individu dan sosial. Otomatis Anda tuh berhubungan sama klien, itu sosial. Ya, sosial. Dan Anda mau masang topeng, nggak mungkin dong, iya dong, pencitraan dong, branding. Branding is a part of mass, ya topeng. Anda masang topeng supaya klien percaya sama Anda dan jadi member Anda. Sekarang saya tanya, kapan Anda menjadi diri Anda sendiri? Di depan keluarga? Enggak, Anda pasti masang topeng seolah nggak terjadi apa-apa. Pas mandi. Dimaki-maki klien, Pas mandi. dimaki-maki bos. Gua kamu gini aja nggak bisa. Besok jam 1 harus bisa. Sampai rumah. Oke. Ya terus di depan ngerong-ngerong sih. Gatel. Masuk happy. Halo anakku. Kamu tidak akan pernah bawa kemarahan ke rumah. Ya. Terus kapan kalian jadi diri sendiri? Gak ada. Kalian telan stres itu bertahun-tahun, botak. Iya. Itu alasan kenapa saya seneng kalau ada bapak-bapak itu ngopi di teras sendirian. Dan saya baru tahu kenapa setiap bapak-bapak di muka bumi ini, kalau udah usia 30 tahunan, pasti ada waktu dia ngopi sendirian di teras, sejam atau mancing atau menjauh dari kerumunan. Karena itu adalah sesi dia lagi stress release dan beban pikirannya itu lagi banyak banget. Iya ya. Dulu gitu, sekarang nggak Iya. jarang kelihatan kayak Sekarang begitu. apa-apa, sekarang bayangin dan ibu-ibu kapan stress release-nya? Tiap hari harus ngurus anak. Belum, Iya. anaknya pergi masih ngurus rumah. Iya. Baru selesai ngurus rumah, sudah ngurus cucian. Belum kalau ibu-ibunya kerja, terus anaknya ternyata buat kasus di sekolah. Ternyata suaminya juga ada masalah di kantor, duung bedak. Iya. Nah, iya. sekarang kapan Anda punya waktu buat diri sendiri? Itu alasan kenapa kita disuruh ibadah. Setidaknya seminggu sekali di Jumat dan 5 kali sholat 5 waktu. Dan ketika kalau Katolik dan Kristen itu suruh ke gereja paling enggak hari Minggu. Supaya Anda bisa mengenal diri Anda itu siapa. Nah kalau mental health Anda gak diurus nih, jangan salahin kalau Anda sering kena penyakit metabolik. Terutama cancer. Jadi memang betul bahagia itu faktor utama menentukan Anda kesembuhan Anda. Dokter tuh hanya membantu supaya penyakitnya gak tambah parah. Sisanya tergantung Anda. Jadi betul kalau Anda bisa bahagia itu simple. 4 ini tuh harus disimpan. Apalagi Anda tuh agen. Agen itu tekanannya besar karena dituntut dengan target. Target by GMV. Kalau tidak sesuai target, Anda akan pusing. Dan tugas agen yang atas menekan Anda. Anda menekan, yang paling hancur itu yang bawah. Mau diarway. Ya, yang atas enak, yang bawah udah hancur. Tapi emang yang atas enak? Tidak. Yang atas juga pusing, ini duit diapain. Apalagi kalau ternyata ada komplain massal. Mau mampus tuh kalian. Pusing. Nah ini yang harus kalian tahu. Setiap agen harus punya hobi. Nah kalau hobi dibandingkan dengan orang lain, lari misal, pamer data. Sudah tidak menjadi menyenangkan karena Anda berkompetisi. Itu alasan kenapa saya suka melakukan apapun kalau hobi itu sendiri. Lari sendiri, sepeda sendiri, mancing sendiri, ya kan. Me time tuh ya. Karena udah usia segini mau ngapain lagi.
Toh ujung-ujungnya kalau kita mati dikubur 2 kali 1 gak ada yang peduli saya siapa juga. Iya. Kecuali saya mewariskan sesuatu. 1, literasi. 2, knowledge. 3 adalah ilmu. Udah, ilmu, literasi, knowledge itu semua jadi satu. Itu yang bisa diwariskan kenapa saya belajar terus. Tapi ini menarik deh kalau Sok misalkan bijak ya, Tirta Teguh. Tirta Teguh ngerubah-rubah lagi. Ya, minum Kopi dah, dulu, minum. kafein. Tapi kalau diperhatiin ya Bapak Ibu, para insan asuransi jiwa seluruh Indonesia, ini kalau tadi poin-poin yang disampaikan itu sebenarnya juga poin yang bisa kita sampaikan kembali loh ke klien. calon-calon nasabah. Benar kan? Betul sekali, betul. Jadi itu kayak, Udah selesai ya? iya, Ulang saya. belum, Oh. belum. Tadi ngomongin challenge, katanya senang sama challenge orang. Oke, Nah. jadi kita break kita biar asik-asik dulu ya. Ya.